Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat media OPS. Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi logika if, and, not, dan or. Untuk penjelasan fungsi if, sahabat semuanya bisa menyimak di video tutorial sebelumnya. Karena pada video kali ini saya akan menjelaskan fokus ke rumus atau fungsi gabungan if dengan fungsi logika lainnya, yaitu fungsi and, not, dan or yang sering digunakan pada aplikasi Microsoft Excel. Oke, kita langsung saja lihat ke penjelasannya. Nah, di sini saya sudah memberikan atau membuka sebuah file dengan dua buah contoh untuk fungsi logika and. Nah, and itu akan menghasilkan nilai true jika semua argumen yang diuji itu bernilai benar, dan false jika ada salah satu atau lebih argumen yang bernilai salah. Nah, bentuk penulisannya seperti ini, sama dengan and, logika 1, logika 2, dan seterusnya, atau and kurung buka argumen 1, titik koma, argumen 2, titik koma, dan argumen selanjutnya. Nah, oke, untuk contoh kita lihat di sini saya sudah menyediakan sebuah tabel untuk penggunaan fungsi and. Nah, dan and ini biasanya digunakan tidak berdiri sendiri, tapi biasanya digunakan dengan fungsi if. Nah, contoh di sini di keterangan ada kriteria lulus dan tidak lulus. Untuk yang lulus, keterangannya jika nilai teorinya lebih besar sama dengan 70 dan nilai prakteknya lebih besar sama dengan 80. Nah, jadi untuk fungsi and ini, kedua argumen yang diberikan untuk keterangan lulus itu semuanya harus terpenuhi, yaitu nilai teorinya harus lebih besar sama dengan 70 dan nilai prakteknya harus lebih besar sama dengan 80. Dan apabila ada salah satu kriteria yang tidak terpenuhi, nah maka di sini akan menghasilkan nilai false atau tidak lulus. Nah, oke, kita langsung saja contohkan ke fungsinya. Sama dengan, nah, jika kurung buka langsung ke and. Nah, if and atau jika dan, nah kita lihat di sini untuk kriterianya, nilai teori lebih besar sama dengan 70, titik koma, nilai praktek lebih besar sama dengan 80. Nah, untuk fungsi and di sini penulisannya maka kita tutup dulu untuk fungsi n-nya. Nah, baru ke pernyataannya. Maka, nah, jika nilai teori di dalam hal ini di D9 lebih besar dari 70 dan nilai praktiknya lebih besar sama dengan 80, maka, nah, apa kriteria untuk keterangannya? Nah, maka keterangannya lulus. Nah, saya ingatkan kembali untuk penulisan karakter di dalam rumus Microsoft Excel itu harus diawali dan diakhiri dengan tanda kutip. Maka lulus. Oke, kita pakai kapital. Nah, kalau tidak, nah karena di sini pernyataannya cuma 2, maka if-nya cukup 1 saja. Nah, kalau tidak lulus berarti pernyataan yang keduanya tidak lulus. Oke, lalu dikurung tutup untuk if-nya. Lalu di enter. Nah, maka dia akan menghasilkan nilai lulus. Untuk ke bawahnya kita kopikan saja. Nah, contoh di sini ada yang tidak lulus, kenapa? Nah, misalkan di sini nilai teorinya kurang dari sama dengan 70, maka di keterangannya tidak lulus. Nah, yang ini juga nilai prakteknya kurang dari sama dengan 80, juga tidak lulus.
Apabila ini nilai prakteknya kita rubah jadi misalkan 81, maka keterangannya akan berubah menjadi lulus. Nah, jadi untuk fungsi N di sini semua logika yang diberikan itu nilainya harus benar. Nah, contohnya di sini kan nilai teorinya lebih besar dari 70 harus terpenuhi, dan nilai prakteknya juga harus lebih besar sama dengan dari 80. Nah, maka akan menghasilkan nilai true atau lulus di sini. Nah, itu untuk penjelasan fungsi N. Nah, kita coba lagi dengan contoh soal yang lain. Nah, oke, untuk contoh soal yang kedua di sini, ini ada contoh soal yaitu untuk mengisi kolom tunjangan. Nah, tunjangan di sini di keterangannya diberikan hanya kepada yang berjenis kelamin L dan berstatus kawin, yaitu sebesar 10% dikali gaji pokok. Nah, contoh misalkan kalau contoh ini jenis kelaminnya L, berstatusnya K, maka 10% dari gaji pokok. Nah, 10% dari gaji pokok di sini berarti akan menghasilkan nilai 75.000. Nah, karena 10% dikali 750.000 hasilnya akan 75.000. Oke, kita contohkan saja, kita langsung saja. Nah, oke, kita langsung saja tuliskan rumusnya. Sama dengan jika atau if terus N. Nah, untuk kriterianya jenis kelamin sama dengan L titik koma. Nah, untuk yang kedua statusnya sama dengan K. Nah, jangan lupa ditutup dulu untuk rumus N nya sama dengan K, maka nah 10% dikali 10% kali gaji pokok atau di L9. Nah, kalau tidak, nah untuk yang tidak mendapatkan tunjangan nanti kita mau kasih nilai apa? Kita boleh pakai angka 0 atau pakai strip. Nah, misalkan di sini kita pakai strip saja. Lalu ditutup untuk if-nya. Lalu di enter. Nah, maka dia akan menghasilkan angka 75.000. Kita rubah saja formatnya, dipisah ribuannya. Oke. Nah, untuk ke bawahnya kita kopikan saja. Nah, maka untuk yang berjenis kelamin L sama statusnya K, otomatis dia akan mendapatkan 10% tunjangannya dari gaji pokok. Kalau ini kita rubah jadi K, nah maka otomatis dia akan mendapatkan 10% dari gaji pokok. Jadi 150.000. Nah, itu untuk contoh penggunaan rumus N. Oke, kita lanjutkan ke rumus logika yang lainnya yaitu not. Oke, untuk fungsi not ini akan menghasilkan nilai true jika kondisi yang diuji salah dan false jika kondisi yang diujinya benar. Nah, untuk kolom keterangan di sini, peserta akan dinyatakan gagal apabila nilai rata-rata ujiannya kurang dari 70. Dan apabila lebih besar sama dengan 70, maka akan dinyatakan lulus. Nah, ini rata-ratanya. Oke, kita langsung saja ke fungsinya. Sama dengan jika kurung buka not. Nah, nilai rata-rata kurang dari 70. Nah, kita tutup dulu untuk fungsi notnya. Maka, nah keterangan karena not di sini berarti tidak. Nah, berarti jika tidak kurang dari 70. Nah, berarti jika nilai rata-ratanya diterjemahkannya tidak kurang dari 70, berarti keterangannya lulus. Karena kalau tidak kurang dari 70 berarti lebih besar dari 70, maka lulus. Nah, kalau tidak berarti gagal.
kita kurung tutup untuk if-nya, lalu di enter. Nah, maka dia akan menghasilkan nilai lulus karena rata-rata ujiannya lebih besar dari 70. Oke, kita kopikan saja ke bawah. Nah, maka yang nilai rata-ratanya kurang dari 70, nah di sini akan dinyatakan gagal. Nah, maka di keterangannya akan gagal. Nah, itu adalah penggunaan dari fungsi not. Nah, oke, selanjutnya kita menuju ke fungsi logika yang lainnya, yaitu OR. Nah, OR akan menghasilkan nilai true jika beberapa argumen bernilai benar dan false jika semua argumennya salah. Nah, jadi untuk OR di sini bentuknya pilihan. Tidak semua argumen harus memenuhi kriteria, tapi cukup salah satu dari argumennya yang memenuhi kriteria, maka dia akan menghasilkan nilai true. Oke, untuk kolom keterangan di sini contohnya akan bernilai lulus jika nilai teori atau prakteknya lebih besar sama dengan 70. Oke, kita langsung saja ke rumusnya. Sama dengan jika atau if or, nah nilai teori lebih besar sama dengan 70, titik koma, nilai praktek lebih besar sama dengan 70. Nah, kita tutup dulu untuk rumus OR-nya, maka nah keterangannya lulus. Kalau tidak, nah kalau tidak berarti gagal. Nah, kurung tutup untuk if-nya, lalu kita enter. Nah, maka dia akan menghasilkan nilai lulus. Oke, kita kopikan saja ke bawahnya. Nah, di sini gagal. Nah, karena kedua dari kriteria yang diberikan itu semuanya tidak memenuhi kriteria. Nah, jadi kriteria di sini nilai teori atau praktek itu harus lebih besar sama dengan dari 70. Nah, karena kedua argumen di sini semuanya salah, maka dia akan gagal. Nah, kalau ini nilai teorinya itu lebih besar dari 70 dan nilai prakteknya itu kurang dari 70. Nah, untuk fungsi OR di sini, kalau salah satu dari kedua argumen di sini benar, maka dia akan menghasilkan nilai true. Jadi cukup salah satu saja yang memenuhi kriteria ini. Jadi teorinya, yang penting nilai teori atau prakteknya ada yang lebih besar dari 70, maka dia akan lulus. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Terus untuk contoh yang kedua. Nah, di sini di kolom keterangan ada keterangan remedial sama lulus. Nah, jika salah satu dari nilai ujiannya kurang dari 70, nah maka keterangannya akan remedial. Dan jika semua nilainya lebih besar sama dengan dari 70, maka lulus. Oke, kita langsung saja. Sama dengan jika if terus OR. Nah, nilai ujian tulis kurang dari 70, titik koma, ujian lisan kurang dari 70, titik koma lagi, ujian praktek juga kurang dari 70. Nah, kita tutup dulu untuk fungsi OR-nya. Maka, nah hasilnya berarti kalau semua ujiannya di sini kurang dari 70, maka remedial. Kalau tidak, nah berarti lulus. Nah, kita tutup untuk if-nya. Enter. Nah, maka dia akan menghasilkan nilai lulus. Kita kopikan saja ke bawahnya.
Nah, ini untuk yang remedial. Nah, karena ada ujian lisannya ini kurang dari 70. Nah, remedial itu jadi jika salah satu dari nilai ujiannya ini ada yang kurang dari 70, maka dia akan keterangannya remedial. Nah, ini juga remedial karena ujian lisannya cuma 65. Nah, untuk yang lulus berarti semua kriterianya terpenuhi, lebih besar sama dengan 70. Nah, itu fungsi dari rumus logika OR. Nah, itu saja video tutorial kali ini. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk sahabat semuanya. Sampai jumpa lagi di video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.